Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konstruksi teori akuntansi. Saya Mutiari Islami Putri, NIM 18030242 dan rekan saya Elsa Devita Sari Safi'i, NIM 1803020027. Teori pragmatis, pendekatan pragmatis deskriptif. 1. Berdasarkan pengamatan perilaku akuntan. Yang kedua, teori yang dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak sesuai teori. Yang keempat, pendekatan induktif. Teori pragmatis. Kritik terhadap pendekatan pragmatis deskriptif. Yang pertama, tidak mempertimbangkan kualitas tindakan seorang akuntan. Yang kedua, tidak menyediakan praktik akuntansi untuk berkembang. Dan yang terakhir, berfokus pada perilaku akuntan, tidak pada pengukuran atribut perusahaan. Teori pragmatis, pendekatan pragmatis psikologis. Yang pertama, teori tergantung pada pengamatan reaksi pengguna atas laporan keuangan. Yang kedua, reaksi pengguna sebagai bukti bahwa laporan keuangan berguna dan mengandung informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Teori pragmatis, kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologis. Yang pertama, beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Yang kedua, beberapa pengguna mungkin memiliki respon yang telah dikondisikan. Dan beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi ketika mereka melakukan. Oleh karena itu, teori diuji menggunakan sampel besar. Teori sintaksis dan semantik. Yang pertama, syntactic approaches menggunakan argumentasi yang logis, didasarkan pada sehimpunan premis. Yang kedua, semantic approaches berhubungan bagaimana teori berhubungan dengan peristiwa di dunia nyata. Yang ketiga, input semantik adalah transaksi dicatat dalam jurnal dan buku besar. Dan yang terakhir, input kemudian dimanipulasi atas dasar asumsi biaya historis. Teori sintaksis dan semantik. Yang pertama, dikritik karena tidak ada verifikasi empiris independen dari output atau laporan keuangan. Dan yang kedua, laporan keuangan mungkin dikritik karena hipotesis lemah dan tidak akurat, misalnya berbagai jenis tindakan moneter ditambahkan bersama-sama. Output mungkin akurat, tetapi tetap menjadi bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa dunia nyata, transaksi, atau lain-lain. Teori sintaksis dan semantik. Akuntansi biaya historis dapat menghasilkan output yang akurat tapi yang tetap memiliki sedikit atau tidak ada kegunaan. Artinya, biaya historis tidak bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Teori normatif. Tahun 1950-an dan 1960-an masa keemasan. Yang pertama, rekomendasi kebijakan, apa yang harus berkonsentrasi pada yang pertama, pendapatan atau true income. Yang kedua, praktek yang meningkatkan pengambilan kegunaan berdasarkan proposisi analitik dan empiris. Laporan keuangan harus berarti apa yang mereka katakan. Teori normatif. Yang pertama, pendapatan sejati. Ada dua, yaitu ukuran tunggal untuk aset, dan yang terakhir keuntungan yang unik dan benar. Pendapatan sejati. Kegunaan keputusan adalah tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan atau pengguna tertentu dengan menyediakan informasi keuangan. Teori normatif. Proses keputusan dari sistem akuntansi perusahaan X menuju model prediksi pengguna ke model keputusan pengguna. Teori positif. Selama tahun 1970, berdasarkan pengalaman atau fakta dari dunia nyata, menjelaskan alasan-alasan praktek, memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Teori positif.
Ada perbedaan utama antara teori normatif dan positif adalah bahwa yang pertama teori normatif adalah perspektif dan yang kedua teori positif adalah deskriptif, penjelasan atau prediksi. Perspektif yang berbeda, pendekatan ilmiah, yaitu satu, memiliki asumsi bahwa dunia akan diteliti adalah realitas objektif. Yang kedua, dilakukan atas sebuah hipotesis. Yang ketiga, memiliki asumsi bahwa teori yang baik memegang dalam keadaan yang tetap di perusahaan, industri, dan waktu. Kritik terhadap metode ilmiah. Penelitian statistik skala besar cenderung semuanya bersama-sama. Itu dilakukan di lingkungan yang sering jauh dari dunia. Perspektif yang berbeda, cara alternatif untuk melihat dunia. Kategori asumsi 1. Realitas sebagai struktur konkret. Yang kedua, realitas sebagai proses konkret. Yang ketiga, realitas sebagai bidang informasi kontekstual. Yang keempat, realitas sebagai wacana simbolik. Yang kelima, realitas sebagai konstruksi sosial. Yang keenam, realitas sebagai proyek imajinasi manusia. Perspektif yang berbeda. Untuk kategori 1 sampai dengan 3 lebih tepat menggunakan pendekatan saintifik. Untuk kategori 4 sampai 6 pendekatan naturalistik lebih tepat. Perspektif yang berbeda. Di sini terlihat ya bahwa ada tabel, bisa tabel 2.2 bisa dilihat seperti ini tabelnya. Pendekatan saintifik diterapkan pada akuntansi. Kesalahpahaman tujuan itu ada 3. Yang pertama, membuat ilmuwan keluar dari praktisi akuntansi. Yang kedua, peneliti sama dengan praktisi. Dan yang ketiga, keinginan untuk kebenaran mutlak. Pendekatan ilmiah diterapkan. 1. Metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran. Kedua, ini mencoba untuk memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi. Masalah untuk konstruksi teori audit. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Masalah untuk mengaudit konstruksi teori. Auditor memberikan pendapat tentang 1. Apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan yang berlaku? Yang kedua, apakah pernyataan memberikan pandangan yang benar dan adil? Masalah untuk mengaudit konstruksi teori. Ada dua era, yaitu era normatif akuntansi bertepatan dengan pendekatan normatif untuk mengaudit teori, dan yang terakhir era positif akuntansi telah menyebabkan pendekatan positif untuk mengaudit teori. Ringkasan. Di sini dapat diringkas bahwa banyak pendekatan yang berbeda untuk formulasi teori dalam akuntansi dan evolusi teori akuntansi. Ada 2, yaitu positif versus normatif, dan yang kedua ada ilmiah versus naturalistik. Istilah dan konsep utama. Ada beberapa ya. Yang pertama itu pendekatan pragmatis deskriptif. Kedua, pendekatan pragmatis psikologis. Yang ketiga, teori sintaksis dan semantik. Yang selanjutnya, akuntansi biaya historis, teori normatif, teori positif, pendekatan ilmiah terhadap teori. Setelah itu, pendekatan naturalistik terhadap teori. Dan yang terakhir, teori audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.